Hello everyone, welcome to another classes groups videos, and let me introduce myself. My name is Intan Suraya. My registration number is A1M218081, and today I'm going to explain to you about adjective clause. So, adjective clause is dependent clause that serves to define or modifies noun or pronoun. Jadi, adjective clauses ini dia adalah masuk dalam kategori dependent clause yang memiliki fungsi untuk mendefine or memodify noun atau pronoun. Nah, dalam adjective clause ini ditandai dengan adanya relative conjunction. Maka dari itu biasa juga adjective clause ini disebut juga sebagai relative clause. Nah, relative conjunction yang dipakai itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama relative conjunction as a subject dan relative conjunction as an object. Jadi di sini saya sudah membagi menjadi dua. Ini relative conjunction as a subject dan ini relative conjunction as an object. Nah, relative conjunction as a subject yang biasanya kita pakai itu adalah who, which, and that. Di relative conjunction as an object itu yang biasa kita pakai adalah Whom, whose, where, bisa juga that or which. Nah, ini adalah conjunction yang biasa kita pakai di awal adjective clause. Nah, untuk yang ini who di sini digunakan untuk person. Kalau ini dia thing. Oke, kita akan langsung masuk ke contoh. Untuk relative conjunction as a subject, kita pakai who. Contohnya yaitu contoh pertama yaitu the man who eats banana is my uncle. Nah, bisa kita lihat di sini, ini adalah relative conjunctionnya, yaitu penanda adjective clause yang ditaruh di awal clause-nya itu. Ini dan ini itu adalah independent clause. Nah, untuk membuat si noun ini lebih jelas, di the man ini kita akan memberikan informasi tambahan untuk menerangkan lebih jelas the man yang mana. Makanya kita pakai ini adalah adjective clause-nya. Who eats banana itu adalah adjective clause yang memodifies the man. Jadi dia atau defines the man. Jadi dia menjelaskan the man yang mana, yaitu yang who eats a banana is my uncle. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh berikutnya. Kita menggunakan which. Nah, kalau yang tadi kan ini untuk person, kalau yang ini untuk thing. Jadi misalnya the book which you lend me is very awesome. Nah, subjeknya di sini adalah the book. Nah, the book ini
kita akan menambahkan adjective clause untuk membuat dia lebih jelas atau memberikan informasi tambahan tentang si the book-nya ini, yaitu which you lend me. Nah, ini dia yang kita pakai, yaitu relative conjunction as subject. Jadi adjective clause yang memodify atau mendefine si the book. Jadi dia lebih jelas the book yang mana, yaitu which you lend me, buku yang kamu pinjamkan ke saya, is very awesome. Itu tadi contoh tentang adjective clause yang kita gunakan, yaitu relative conjunction as a subject. Sekarang kita gunakan relative conjunction as an object. Contoh untuk whom yaitu Intan met a girl whom saved her life. Nah, kita lihat di sini, ini adalah conjunctionnya, dan ini itu adalah adjective clause-nya, di mana dia memodify si objek, bukan subjek. Jadi dia memodify si a girl. Jadi dia memberikan informasi tambahan bahwa Intan met a girl. Dia memberikan informasi tambahan a girl yang menyelamatkan nyawanya. Jadi adjective clause ini dia memodify si girl-nya ini. Jadi dia memberikan penjelasan tentang girl yang mana yang Intan temui. Terus kita akan lanjut ke contoh berikutnya yang menggunakan whose. Nah, kalau untuk whose ini dia untuk menjelaskan tentang kepunyaan atau kepemilikan atau possession. Nah, kita bisa lihat langsung pada contoh, Intan has a new friend whose brother is a doctor. Nah, whose di sini dia menyatakan tentang kepemilikan dari si new friend ini. Jadi kalau diartikan yaitu Intan mempunyai teman yang kakaknya adalah seorang dokter. Jadi dia menjelaskan kepunyaan si objeknya. Jadi dia memberikan informasi tambahan, dia memodify, dia memberikan informasi ekstra tentang si new friend-nya, yaitu new friend yang mempunyai kakak laki-laki seorang dokter. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya yaitu kita pakai relative conjunction as an object, yaitu where. Contohnya adalah the bus stops at the street where I walk home. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ini adalah adjective clause-nya, di mana dia memodify si the street-nya, yaitu tempat. Objeknya kan the street. Nah, the street-nya ini dimodify oleh adjective clause, yaitu where I walk home. Jadi dia menjelaskan bahwa bus berhenti di jalan di mana saya berjalan ke rumah. Jadi jalan yang biasa saya lewati untuk pulang itu adalah tempat berhentinya si busnya. Oke, jadi
dapat kita tarik kesimpulan bahwa adjective clause ini memiliki fungsi layaknya adjective, yaitu untuk memodify atau mendefine noun atau pronoun. Okay, I think that's all, and thanks for watching, and bye bye.